Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam materi mata kuliah perpindahan panas. Di sesi ke-9, sesi setelah UTS ini, kita akan belajar mengenai konsep dasar konveksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai lapisan batas atau boundary layer. Nah, lapisan batas ini sebenarnya adalah suatu daerah. Jadi suatu daerah yang mempunyai karakteristik tertentu, di mana karakteristik ini dipengaruhi oleh adanya kedekatan atau jarak tertentu dari permukaan suatu benda. Jadi kita kan kenal bahwa konveksi ini merupakan suatu perpindahan panas yang terjadi antara suatu fluida yang bergerak gitu ya, terhadap suatu permukaan benda atau suatu fluida stasioner. Sehingga adanya pergerakan dari fluida ini dipengaruhi oleh permukaan benda di bawahnya. Nah, ada 3 karakteristik gitu ya yang dipengaruhi oleh permukaan benda, yaitu kecepatan, temperatur, dan konsentrasi. Konsentrasi ini pencampuran gitu ya, pencampuran antara bahan yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, akibatnya ada 3 jenis lapisan batas juga. Yang pertama adalah lapisan batas kecepatan atau velocity boundary layer. Yang kedua adalah lapisan batas thermal atau thermal boundary layer. Dan yang terakhir adalah lapisan batas konsentrasi. Nah, kita menuju yang pertama. Nah, lapisan batas kecepatan ini, kalau kita lihat, dia bergerak ya dari ujung permukaan ujung benda gitu ya, sampai menjauh. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ketebalan lapisan batas kecepatan ini itu berubah seiring dengan pergerakan dia menjauhi, posisinya itu menjauhi ujung benda. Nah, di mana dia semakin menebal. Ketika di ujung benda tebal lapisan batas ini 0, dan selanjutnya dia akan semakin besar. Nah, pada lapisan batas kecepatan, ini ada karakteristik yang muncul, di mana kecepatan maksimal terjadi pada kecepatan aliran bebas atau free stream. Nah, kecepatan free stream ini adalah kecepatan yang sudah berada di luar lapisan batas, jadi tidak dipengaruhi lagi oleh permukaan. Sebaliknya, kecepatan ini semakin menurun ketika fluida ini semakin dekat dengan permukaan. Hal ini terjadi karena adanya shear stress atau tegangan geser. Nah, tegangan geser ini sendiri nanti juga dipengaruhi oleh koefisien gesek yang ada dari permukaan benda tersebut. Jadi antara benda-benda yang berbeda tentu koefisien geseknya menjadi berbeda. Nah, kalau kita lihat ini adalah koefisien gesek lokal gitu ya pada suatu permukaan, nah, yang dia dipengaruhi oleh tegangan gesernya. Nah, tegangan geser ini dipengaruhi oleh gradien kecepatan yang terjadi. Jadi kalau makin besar gradiennya, ya tegangan gesernya menjadi berbeda juga. Selanjutnya ada lapisan batas thermal. Nah, kalau lapisan batas thermal ini terjadi karena adanya perbedaan temperatur atau gradien temperatur antara fluida yang bergerak dengan permukaan di bawahnya. Nah, berbeda dengan lapisan batas kecepatan, lapisan batas thermal, temperatur free stream itu justru adalah yang paling kecil. Sebaliknya, temperatur akan semakin besar ketika mendekati permukaan benda. Jadi kalau kita lihat grafiknya menjadi berbeda. Walaupun ketebalan lapisan batas thermal itu ya punya karakteristik yang mirip dengan lapisan batas kecepatan. Jadi kalau dia makin jauh dari ujung benda ya makin tebal. Dan kita dapat ketahui bahwa di titik di ujung benda sini temperaturnya sama antara temperatur fluida yang bergerak dengan temperatur permukaan di ujung benda. Nah, yang terakhir adalah lapisan batas konsentrasi. Hal ini muncul diakibatkan adanya bukan cuma perpindahan panas yang terjadi, tapi juga adanya perpindahan massa. Jadi contohnya begini. Contohnya ketika ada aliran fluida, misalnya fluida yang punya temperatur panas, dia melewati di atas air gitu ya, permukaan air yang diam, misalnya di atas kolam. Nah, ketika terjadi, maka permukaan air yang ada di kolam di bagian permukaan itu akan ikut terkena panas dan dia menguap.
akibatnya dia akan bercampur dengan fluida yang sudah bergerak sebelumnya. Nah, pencampuran-pencampuran ini menunjukkan adanya konsentrasi yang berbeda. Semakin dekat dengan permukaan, maka sebenarnya konsentrasi dari uap air itu yang tadi itu, yang bercampur dengan fluida yang bergerak itu menjadi banyak gitu ya. Tapi semakin ke atas ya konsentrasinya semakin kecil. Bahkan kalau yang tidak atas sendiri itu sudah bebas dari uap air itu istilahnya. Itu pada kondisi freeze. Nah, kalau kita lihat di sini perpindahan koefisien massa gitu ya, koefisien konveksi massa, M ini massa itu ya. Karena adanya perpindahan panas massa itu ya dipengaruhi oleh ini konsentrasi dari campuran antara fluida yang bergerak dengan fluida yang menguap tadi. Nah, itu yang berbeda-beda tadi. Nah, yang harus kita ingat bahwa walaupun lapisan batas dengan karakteristik yang berbeda ini ada 3 jenis ini, itu mungkin terjadi pada satu waktu yang sama, pada satu kejadian yang sama. Jadi pada satu perpindahan panas konveksi yang sama, dia bisa ada lapisan batas kecepatan, bisa ada lapisan batas termal, bisa juga ada lapisan batas konsentrasi. Nah, ketika mereka muncul secara bersamaan ini yang harus diingat bahwa lapisan batasnya belum tentu sama masing-masing. Dia bisa jadi gitu ya, itu masing-masing berbeda karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Jadi kalau kecepatan tadi dipengaruhi oleh friksi gitu ya, oleh gesekan dengan permukaan, kalau thermal dipengaruhi oleh temperatur permukaan, kalau konsentrasi dia campuran antara fluida yang bergerak dengan fluida yang ada di bawahnya. Jadi lapisan batasnya akan berbeda walaupun kondisi tebal lapisan batas itu sama, bahwa dia akan bergerak semakin menebal ketika dia semakin menjauh dari ujung benda. Tapi ketebalannya akan berbeda-beda. Nah, itu saja yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.